Halo teman-teman, jadi di sini banyak banget yang nanya soal tips aku dari yang dulu gemuk ke sekarang yang udah agak kurusan. Gimana sih caranya? Gimana sih kok bisa jadi begini? Jadi ya sebetulnya aku juga masih gemuk sih, cuma emang udah nggak kayak dulu. Jadi di sini juga aku mau kasih tahu apa yang aku buat, dan juga ini bukan tips ya, gimana yang saya lakuin aja yang saya kasih tahu. Begitu, aku juga mau bilang aku nggak expert di sini, cuma apa yang aku tahu ya aku kasih tahu ke kalian. Jadi singkat ceritanya sih, dulu aku mulai begini tuh karena ketakutan sendiri. Jadi takutnya itu karena soal penyakit, pengalaman lihat ada teman saya yang obesitas, terus banyak penyakit yang datang gitu. Jadi di tanggal 25 November aku coba ngecek ke dokter, cek kolesterol, gula darah, asam urat, dan tensi saya. Nah di situ aku cek, memang sih hasilnya masih oke, masih terbilang normal. Cuma kan aku juga harus jaga-jaga gitu, karena kan aku tahu aku udah obesitas banget sih sebetulnya kan. Jadi pada saat itu sih timbangan aku kurang lebih 132 kilo, tinggi badan 176. Dokter juga nyarankan ya aku harus kurangi berat badan, jaga pola makannya juga gitu. Jadi dari situlah awal mula aku mau ngubah pola hidup aku, pola makan aku gitu juga. Nah dulu juga aku nggak kepikiran untuk diet atau gimana sih, aku cuma pengen sehat aja sebetulnya. Jadi dari situ aku jalani pola makan yang lebih bagus, itu kan, pola hidup yang lebih bagus, lebih sehat. Nah hasilnya malah melebihi yang aku duga gitu. Yang awalnya aku cuma pengen sehat, bonusnya malah agak kerusak. Dari situ aku malahan jadi seneng gitu kan, jadi seneng. Ya udah kalau gitu aku lanjuti aja deh, kayaknya lebih oke lagi gitu kan. Ya sampai sekarang inilah, kurang lebih udah 6 bulan. Sekarang ini berat badanku udah 91,3 kilo. Memang sih masih gemuk banget, masih belum mencapai berat badan ideal, tapi aku rasa udah cukup sih. Tinggal mau ngembangi massa otot aja gitu, sama ngurangi massa lemak. Jadi kalau ditanya apa aja yang aku lakuin tuh, ya yang pertama aku defisit kalori. Jadi defisit kalori itu kalau yang belum paham bisa cek Google sih. Aku juga awalnya itu juga baca-baca di Google. Jadi kurang lebihnya sih defisit kalori itu kita makan, yang kita konsumsi itu tidak melebihi kebutuhan kalori harian kita. Nah dari mana sih bisa tahu kebutuhan kalori harian kita? Kita juga bisa cek di Google aja sih, lebih gampangnya kan. Kita searching aja nanti cara menghitung kalori harian. Nah di situ nanti berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, sama tinggi badan sih, situ ada semua. Jadi defisit kalori itu juga jangan yang ngeri banget ya. Kalau aku dulu sih aku kurangi kurang lebih 500 sampai 800 kalori yang dari kebutuhan harian aku gitu. Jadi dulu kebutuhan harian aku tuh 3.500 kurang lebih. Nah yang aku konsumsi itu biasanya 2.700 sampai 2.800 kalori per hari. Nah kadang ada juga sih yang ditekan banget sampai jauh banget di bawah itu. Kalau aku kan nggak mau sih, karena kan awal-awalnya memang aku kan nggak ada kepikiran untuk yang ngurangi berat badan banget gitu. Aku cuma pengen yang lebih sehat. Jadi selain defisit kalori juga harus ada niat yang kuat gitu. Niat yang kuatnya itu kenapa? Karena kan kita terbiasa hidup yang normal nih, makan apa aja gitu lah, maksudnya makanan-makanan yang kalorinya tinggi kita makan, yang mengandung lemak tinggi juga kita hantam aja gitu kan. Nah kalau sekarang
untuk di defisit kalori itu masih boleh, tapi porsinya diperhitungkan gitu. Semua itu kita harus perhitungkan. Kenapa? Karena jangan sampai mencapai batas kalori harian kita. Jadi untuk ngejalani defisit kalori ini sih sebetulnya susah-susah gampang. Susahnya itu karena kalau untuk awal-awal kita kan harus menyesuaikan dulu lah. Kita harus lebih tahan diri gitu kan. Harus mengubah pola makan kita, jam makan kita, terus makanan-makanan yang kita konsumsi itu gimana sih. Jadi kita harus fokus ke makanan yang lebih sehat, yang karbonya jangan melebihi batas, yang lemaknya juga nggak begitu tinggi, dan juga proteinnya jangan terlalu over, tapi jangan juga nggak ada protein sama sekali. Kadang juga orang kan mikir kalau kita bilang diet ya, orang banyak mikir sih makannya sedikit gitu, makannya nggak boleh makan daging ataupun banyak batasan lah gitu, gorengan nggak boleh makan. Kalau aku sih tetap makan, yang namanya defisit kalori aku tetap makan, tapi ya batas itu aku kurangi. Jadi kayak biasanya makan ayam goreng itu aku bisa 2 potong, ya ini dikurangi jadi 1 potong, nasi juga dikurangi, dan banyakin seratnya gitu, sayur-sayuran dan lain-lain, buah-buahan gitu. Jadi kalau untuk polanya aku makan itu 5 kali sehari. Jadi bukan nyiksa diri ya, bukan malah jadi 1 kali sehari atau 2 kali sehari, enggak, aku jadi 5 kali. Nah pembagiannya itu gini, untuk sarapan biasanya di jam 7 sampai jam 8.30 itu makanannya yang aku konsumsi banyak macam sih, bisa oatmeal, bisa juga buah-buahan gitu kan, bisa juga yang lain-lain, atau telur rebus gitu, ataupun jagung rebus, masih banyak banget lah. Tapi aku batasi biasanya itu maksimal 350 kalori untuk sarapan. Nah lanjut di makan kedua itu kurang lebih di jam 10 itu aku cemilan sih. Nah cemilannya itu bukan yang kayak snack ataupun gorengan dan lain-lain, enggak. Jadi cemilannya itu aku ganti dengan buah-buahan. Nah buah-buahannya itu banyak macam sih, mau buah-buahan apa aja sih, harusnya sih oke-oke aja ya. Aku nggak ada membatasi, oh buah ini nggak boleh, buah itu nggak boleh, enggak. Semua buah tetap boleh. Jadi biasanya kalau untuk buah di cemilan pagi itu aku batasi 100 kalori. Terus lanjut lagi di makan ketiga itu makan siang. Makan siang itu biasanya jam 12 sampai jam 1. Nah itu makan nasi itu sekepal tangan lah, ataupun kurang lebih 5 atau 6 sendok. Terus proteinnya wajib ada. Protein itu kan dagingnya itu bisa daging ikan atau daging ayam atau daging sapi sebagai semacamnya lah. Tapi yang dikelolanya itu dengan baik ya. Misalnya ikan itu kita kukus, ataupun ikan goreng juga boleh sih sebetulnya, nggak ada masalah lah. Mau ayam itu sebaiknya dibakar gitu, tapi kalau bisa ayam itu dikukus atau dibakar, terus udah gitu kulitnya jangan dimakan. Penggunaannya juga harus diminimalkan. Kalau untuk sayurannya sih biasanya aku tumis aja sih, tumis tanpa minyak ya. Itu porsinya dibanyakin aja kalau sayur, supaya apa? Supaya kita bisa kenyang lebih lama sih, supaya bisa lebih tahan aja gitu. Nah untuk makan keempat itu biasanya jam 3 sore, jam 3 sampai jam 3.30 aku itu makan cemilan lagi. Cemilan itu buah-buahan lagi, buah-buahan apapun boleh, nggak ada masalah. Lanjut lagi untuk dimakan malam itu biasa jam 6 sampai jam 7 malam. Jadi itu makan malam aku juga masih makan nasi, sama seperti siang. Jumlahnya, porsinya itu juga sama, ada protein, ada seratnya, ada karbonya juga, masih komplit. Jadi nggak ada pantangan untuk makan malam sih. Nah jadi itulah aku makan tetap 5 kali satu hari, bahkan lebih banyak dari biasanya. Kalau biasanya sih orang kan umumnya sih 3 kali ya, nah aku 5 kali sih. Jadi tetap happy lah, kita nggak ada yang dikekang, nggak ada diapain. Jadi jangan berpikir makannya tuh oh pasti sedikit, makannya tuh pasti nggak enak. Nggak, tetap enak, tetap semua boleh dimakan, cuma kita pedulikan porsinya. Oke. Jadi kalau dilihat ke belakang dulu itu betapa ngerinya sih makanan aku dulu.
Jadi kita ambil contoh gini deh. Untuk makan satu biji McD, Big Mac, itu kalau nggak salah ya, menurut aplikasi Fat Secret, kalorinya itu kurang lebih 550. Nah, biasa kita makan Big Mac itu pasti ada tambahannya lagi, saus dan kentang goreng. Nah, tahu nggak satu saset saus cabai itu, saus sambal itu kurang lebih kan 1 sendok makan, itu kalorinya berapa? Nah, kalau nggak salah sih kalorinya itu 60. Jadi 550 dari Big Mac ditambah lagi satu saus sambal udah 600-an. Belum lagi ditambah satu porsi kentang goreng McD. Kalau nggak salah ya kentang goreng McD itu 400-an atau 300-an gitu sih. Jadi bayangin aja, dulu kita ngemil, bukan kita ya, dulu saya ngemil itu satu Big Mac ditambah sambal, ditambah kentang lagi udah hampir mencapai 1000 kalori. Nah, nggak ngebayangin kayaknya sih. Selain itu ya, kalau misalnya kita contohnya nasi goreng deh, nasi goreng yang umum banget yang kita temui. Nah, malam-malam lapar pasti nyarinya yang gampang-gampang kan, ya udah nasi goreng. Nah, kalau nasi goreng itu banyak macam sih. Kalau kita ambil gampangnya aja deh, nasi goreng seafood lah kita bilang, itu kayaknya kurang lebih 400-an kalori ya dalam satu porsi. Selain itu masih banyak sih. Contoh minuman, minuman yang paling sering aku minum sih, paling umum juga lah, kita anggap aja Starbucks. Banyak macam ya memang, cuma rata-rata itu 300-an sampai 500-an sih kalau untuk satu cup Starbucks. Nah, biasanya kita nongkrong di Starbucks, minumannya satu cup, yang last lagi kan, belum lagi ditambah topping yang ini itu, belum lagi ditambah dessertnya kan, segala macam kue-kue dan lainnya, itu udah ya hampir 1000 juga gitu. Belum lagi itu masih kalori loh, belum lagi kalau kita cerita soal fatnya ya, kandungan lemak yang di dalamnya itu gitu. Jadi semua itu harus kita ini juga kita pahami dulu, kandungan lemak itu tinggi gak sih gitu, jangan semua dibantai lah gitu. Nah, terus kalau kita cerita cemilan yang paling umum, contohnya bakwan itu satu biji aja yang sekecil itulah, kalau kita makan satu itu nggak bakalan kenyang, nggak bakalan cukup juga, itu mungkin kurang lebih 100 kalori sih. Bayangin dulu kalau kita makan tuh bisa berapa, 3, 5, bisa juga lebih ya. Ya udah, kalau untuk sekali ngemil gorengan doang udah mau 500 kalori juga kan, belum ditambah lagi sambal-sambal dan lain-lainnya gitu. Untuk cemilan lain kita ambil lah Citato lah, kalau kita bilang Citato yang gede itu satu bungkusnya mungkin 200-an kalori ya kalau nggak salah. 200-an kalori nggak bakalan kenyang, nggak bakalan bikin kenyang gitu. Jadi ya itulah sedikit aja gambaran kayak mana sih kalau kita makannya bebas begitu gitu. Serem banget lah. Oke, jadi itulah sedikit gambaran kalau lagi dulu ya, kalau dulu aku makannya itu gimana, itulah gambarannya kalau kita makannya junk food mulu kan. Jadi kalau kita bilang makan bakwan cuma satu potong yakin cukup, ya pasti enggak lah. Makan Big Mac tanpa kentang kayaknya juga nggak lengkap kan gitu. Makan nasi goreng nggak pakai kerupuk dan lain-lain nggak lengkap juga. Padahal kerupuk putih itu satu biji hampir 100 kalori loh. Jadi ya kalau saya sekarang sih tetap ada makan, tapi nggak selalu gitu, itu sekali aja. Jadi ya itulah sedikit ceritanya. Nah, ini kesimpulan dari apa aja yang aku lakukan. Jadi yang pertama itu kita harus konsumsi makanan yang lebih berguna untuk tubuh kita gitu. Jadi makanan-makanan yang lemak tinggi, yang terlalu manis itu lebih dihindari aja lah kalau kita mau defisit kalori ini, kalau kita mau menjalani hidup yang lebih oke lah kalau kita bilang. Yang kedua sih, jangan takut sama yang namanya daging gitu, jangan takut sama namanya protein ya.
karbo juga jangan takut gitu. Kadang-kadang orang ngirain tuh, lu makan nasi nggak bakalan bisa kurus gini gitu, jangan. Karena badan kita itu tetap butuh karbo, tetap butuh kalori, tetap butuh protein. Jadi jangan takut lah kalau gitu. Kalau aku sih nggak ada pantangan makan ini itu nggak ada pantangan, semua masih boleh makan. Cuma ingat defisit kalori itu, kita harus hitung kalorinya. Terus yang ketiga itu pengolahan makanannya, itulah harus kita perhatiin. Jadi gimana kita bisa perhatiin ya, sebisa mungkin kalau makan itu di rumah ataupun kita masak sendiri. Jadi bahannya itu apa, pengolahannya itu apa, komposisinya itu apa aja kan kita tahu gitu. Terus yang berikutnya kurang-kurangi junk food lah, kayak ngopi-ngopi gitu, ngemil-ngemil yang lain-lain tuh kayaknya dikurang-kurangi aja. Makanan-makanan yang instan-instan itu dikurangi, kita boleh cuma dikurangi aja. Terus porsi makan kita juga dikurangi lah bertahap, sedikit demi sedikit kita kurangi. Karena kalau langsung kita kurangi juga kayaknya nggak bakalan bisa deh. Aku dulu juga gitu sih, nggak bakalan bisa. Awal-awal itu bahkan sampai kurang lebih 1 bulan sih itu. Untuk berikutnya juga kita atur jadwal makan kita teratur lah. Jadi jangan ada telat sarapan, telat makan siang gitu lagi, jangan. Kalau bisa setiap harinya tuh jamnya tetap sama gitu, jadi konsisten di jamnya. Udah gitu berikutnya sih kita ganti cemilan kita menjadi cemilan sehat. Contoh cemilan sehat itu ya itu buah-buahan. Jadi jangan lagi ya kayak cemilan yang snack-snack, makanan yang instan-instan, terus kayak gorengan gitu. Sekali-sekali boleh, tapi sebaiknya dihindari. Bukan sama sekali nggak boleh ya, tetap boleh, cuma sekali-sekali aja. Udah gitu perbanyak makanan yang seratnya tinggi. Yang tinggi serat itu ya contohnya sayur-sayuran, itu diperbanyak. Tentunya lagi olahraga jangan dilupakan. Jadi olahraga kita harus rutin ya, walaupun hanya 10 menit ataupun 5 menit sekalipun, walaupun kita hanya di dalam rumah, bahkan di kamar. Nah kalau saya itu kalau lagi di rumah biasanya saya Tabata. Kok Tabata itu kayak senam gitu, senam cardio. Aku juga lihatnya di YouTube sih, gerakannya gimana di YouTube. Nah aku ngelakuinnya itu awal-awalnya 5 menit, sekarang sih kurang lebih 20 menit. Itu hanya di kamar, jadi nggak ada alasan, nggak ada tempat untuk olahraga sih. Jadi dimanapun bisa, yang penting niat gitu. Nah berikutnya lagi kita juga jangan sampai kekurangan air putih. Jadi air putih itu sangat penting sih, jangan sampai kekurangan tuh. Udah gitu yang berikutnya kita jangan berharap yang instannya. Jadi kita harus percaya proses, kita nggak bisa mau hasil yang cepet gitu, nggak, jangan. Itu malahan bakalan bikin kita stres sendiri dan gagal gitu. Terus yang terakhir itu harus dikuatin usahanya, dikuatin niatnya gitu. Nah untuk berikutnya, kalau banyak nanya sih olahraga apa aja bang yang dijalani. Jadi olahragaku itu untuk seminggu 3 kali itu badminton mungkin habisi waktu 1,5 jam ataupun 2 set permainan. Nah kalau lagi nggak badminton tuh ngapain ya, itu aku tadi di dalam kamar itu biasanya senam ataupun workout gitulah kalau kita bilang kan. Terus aku juga ada pakai resisten band itu sih dia kayak semacam tali karet, itu yang untuk merangsang pertumbuhan otot sih. Jadi gunanya supaya massa otot kita tetap bertambah dan tangan badan gitu tetap kenceng gitu, jadi nggak melar kan. Nah kalau untuk hari Minggu biasanya kalau lagi nggak males ya, kalau lagi nggak males sih jogging paling 2,5 kilo. Aku nggak matokin waktu,
cuma mantokin 2,5 kilonya aja gitu. Kadang-kadang kalau lagi capek banget ya udah, kalau lagi males banget ya udah di rumah aja istirahat gitu. Ya udah diulang-ulang aja sampai sekarang. Nah terus banyak juga yang nanya udah berapa lama sih. Nah ini hari ini aku bikin video ini tanggal 25, pas tanggal 25 ya. Aku juga mulainya di tanggal 25 November. Ini 25 Mei ya. Ya udah berarti pas 6 bulan. Aku sampai saat ini 6 bulan. Terus ada yang nanya, tersiksa nggak bang? Kalau dibilang tersiksa enggak sih, malahan aku senang banget gitu. Aku happy. Jadi kalau kita ngejalani ini tersiksa, jangan deh, pasti gagal. Jadi kenapa nggak tersiksa ya, kita harus senang gitu, dan jangan, ya itu yang saya bilang tadi, jangan ada makanan yang pantang gitu. Jadi semua makanan tak boleh dimakan, cuma kita atur waktunya gitu. Misalnya dalam 2 minggu ada 1 hari itu kita makannya bebas gitu. Jadi apa yang sudah pengen banget kita makan, ya udah kita makan gitu. Jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan malah nanti kita jenuh kan, jadi kayak nggak happy ngejalaninnya. Terus ada juga yang nanya, proses yang paling sulit itu apa sih untuk ngejalani ini? Maksudnya apa yang paling sulit? Sebetulnya nggak sulit sih kalau memang udah niat. Jadi aku sama sekali nggak ada temui kesulitan sama sekali gitu, karena memang udah niat banget lah gitu. Terus pertanyaan yang paling banyak juga, bang pakai obat apa sih? Aku cuma mau bilang di sini, aku nggak pakai obat apapun sama sekali. Maksudnya obat-obat yang embel-embelnya diet ya, yang bisa buang lemak atau segala macam, aku nggak percaya itu. Karena dulu banget aku pernah nyobain ini itu semuanya gagal, nggak ada hasilnya, buang-buang duit. Itu harganya nggak murah, mendingan beli multivitamin. Karena kalau multivitamin sih aku masih ada konsumsi, itu kan karena memang penting bagi kita ya, itu untuk kebutuhan badan kita juga. Terus ada juga yang nanya, selama ini ada sakit nggak gitu, atau pusing kayak, atau pingsan, atau lambung, atau enggak, semuanya aman. Bahkan aku olahraga sampai malam juga aman-aman aja, nggak ada sakit lambung, nggak pernah ngerasai pusing atau bahkan sampai pingsan, nggak pernah sama sekali ya. Mudah-mudahan jangan sampai lah. Itu semua bisa karena kalori yang masuk ke tubuh kita itu masih mencukupi gitu, proteinnya masih mencukupi, karbonnya mencukupi, dan lain-lainnya itu masih mencukupi. Nah, jadi oke deh, kayaknya udah panjang juga aku ngomongnya. Ini cuma penutupnya aja dari aku. Bagi yang mau nyoba defisit kalori ini, yang penting niatnya dulu dikuatin, yang penting semangat, happy aja bawaannya, jadi nggak gagal gitu. Terus yang paling harus diingat, pola makan itu, jam makan itu harus dijaga. Olahraga sebisa mungkin hampir setiap hari walaupun hanya 5 menit. Udah paling gitu aja sih, aku juga ngelakuinnya gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau yang bingung untuk nyari tahu konsumsi kita, maksudnya kalori kita tuh seberapa, apa yang dimakan tuh, download aja aplikasi Fat Secret. Itu aku juga download di Play Store ataupun di App Store, itu ada kan Fat Secret. Jadi kita di situ ada makan pagi, siang, malam, dan cemilan juga ada. Jadi apapun yang kita makan kita ketik di situ, kita cari, nanti dia langsung di list otomatis, langsung dihitung berapa yang kita makan kalorinya. Jadi kita bisa lebih memudahkan kita lah untuk melihat apa-apa aja yang kita makan dan kalorinya itu udah seberapa. Terus saran saya sih, misalnya hari ini kita harus ada list makanan kita dulu gitu. Jadi hari ini kita list untuk besok sarapannya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, jadi nggak bingung untuk besoknya. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang masih kurang jelas, ya udah chat ke saya aja langsung, DM aja langsung. Kemarin kenapa saya nggak share langsung, karena banyak banget sih memang yang nanya, mungkin ada 50 sampai 100 orang sih yang DM aku nanya ini gitu. Jadi ya adalah aku ngambil yang gampangnya aja supaya lebih dipahami lagi. Aku bikin video ini aja buat teman-teman semua. Jadi
Yang terakhir juga aku mau bilang aku bukan expert di sini, cuma aku ini ngasih tahu pengalaman aku aja sih gitu. Ya udah, buat kawan-kawan yang mau nyobain ini semangat aja gitu. Mudah-mudahan berhasil. Oke, thank you.